Pada akhirnya Malaysia dan Singapura sedang berseteru cuy, buset dah. Tinggi ini masih belum bisa memahami ya logika yang sangat sederhana gitu, bahwa Pais itu neneknya lahir di Indonesia, sementara si Dale ini neneknya lahir bukan di Malaysia pun tapi di Singapura gitu. Ini gila guys, aku rasa tim Malaysia tak lama lagi akan main Piala Dunia guys, sebab kita dapat seorang player warisan. Hasil dari pemain yang gagal dinaturalisasikan, yaitu Masdel yang sudah di 1000 JJ kan. Pada akhirnya Malaysia dan Singapura sedang berseteru cuy, buset dah. Gila ternyata guys ya, dari hasil kegagalan itu malah menimbulkan perseteruan cuy, buset dah. Dan nih guys, gua kasih tahu kondisi terkini guys. Kondisi terkini netizen kedua kubu lagi memperebutkan hak angket si Masdel cuy. King Indo lagi sibuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia. Mereka masih ributin silsilah si Mat. Itulah perbedaan kita guys ya, itu perbedaan kita dengan negara tetangga guys. Tapi ya sebenarnya Masdel itu ya, kalau misalkan ingin naturalisasi ya harusnya sih yang lebih layak itu adalah Singapura guys. Singapura bukan Malaysia, soalnya jauh sekali silsilahnya guys. Cuman ya kalau menurut gue ya harusnya negara Singapura berterima kasih kepada Malaysia guys. Harus berterima kasih kan, ibarat karena tidak perlu capek-capek mencari guys, karena yang capek itu Malaysia, negara tetangga kita yang udah 1000 JJ cuman gagal lagi. Tim terkuat di galaksi. Kita masih ingat kemarin di video kemarin bagaimana si TikToker kacamata sudah menghayal mereka itu akan dibawa ke Piala Dunia oleh tim kapten tim papan bawah Liga Belanda, Go Ahead Eagle. Dengan satu pemain itu mereka akan ke Piala Dunia. Jadi memang kalau adu hayalan tingkat tinggi, Malaysia ini memang nggak ada lawan ya. Dan belum kejadian juga mereka udah keluar-keluar gitu. Nah, apa yang terjadi kemudian? Kita saksikan mereka berhantam sendiri sesamanya, saling menyalahkan sekarang ya. Nah ini contohnya salam admin katanya. Admin biasanya skutin pemain keturunan di mana ya? Maksudnya skut main Belanda gitu. Nah, atau admin Belanda. Ini pala tahu bola yang tadinya mereka paling kencang juga keluar-keluar soal pemain naturalisasi ini. Sekarang dia menyalahkan menyalahkan akun Instagram lain, yaitu FR Future Talent gitu. Jadi ada juga yang menyalahkan Martin Paz kok bisa gitu ya. Jadi mereka menyalahkan Indonesia gitu. Dan dijawab oleh Pala bola ini, berhenti salahkan Martin Paz katanya kan. Jauh adalah situasi Paz dan Dale. Masih ada pendukung Malaysia yang mempertanyakan mengapa Martin Paz dapat setuju oleh FIFA. Nenek moyang Paz bukan. Jadi orang-orang yang mengaku ber-IQ tinggi ini masih belum bisa memahami ya logika yang sangat sederhana gitu, bahwa Paz itu neneknya lahir di Indonesia, sementara si Dale ini neneknya lahir bukan di Malaysia pun tapi di Singapura gitu. Jadi seandainya dia situasinya seperti Paz, neneknya yang lahir di Singapura, berarti Dale ini layak dinaturalisasi oleh Singapura bukan Malaysia. Nah, jadi di sini FR Future Talent sekarang dia menjadi sasaran, jadi sansak dari orang Malaysia ya. Dia katakan di idenya, di postingannya, base-nya diserang negara sendiri dan negara jiran tapi masih mampu berdiri. Ini adalah ciri khas dari pengidap narcissistic personality disorder. Ketika dia melakukan kesalahan dan orang lain bereaksi atas kesalahan dia itu, maka dia playing victim. Dia itu menyalahkan orang lain bahwa dia itu korban yang sangat menderita gitu. Dia tidak pernah mau introspeksi bahwa itu serangan yang dia alami itu adalah efek dari dia sendiri. Ya, efek dari perbuatannya sendiri gitu. Nah, jadi hasil Kiril ACC dia mengatakan diserang negara jiran sebab kau yang mula bahan dulu katanya. Ternyata ini satu dari tiga orang Malaysia itu mengalami gangguan jiwa seperti kata Prudensial, tetapi masih ada 2 lagi yang waras. Nah, ini mungkin salah satunya nih Haziq ini. Dari 2 itu, salah satu dari 2 orang yang masih waras di Malaysia itu. Diserang negara jiran sebab kau yang mula bahan dulu katanya kan. Diserang negara sendiri sebab kau buat malu satu Malaysia. DM pun fake, bunuh, cari talent ke laut katanya, modal email, zero football knowledge katanya, confirm kamu ini bukan fans bola sepak, jadi mereka ribut sendiri gitu. Nah kemudian ini tweet bola pahang
Sebab kau beria, Mat, katanya kan. Beria nak mampus, sibuk melayan rakyat Indonesia. Lepas tu sekarang bila dah jadi macam ni, negara jadi malu. Tumpang, bising gila. Sudahnya sekarang, fuck lah. Memang hiburan benar mereka ini ya. Kau yang dulu start awal nih, Daus. Bukan main kata negara sebelah panas bagai. Sekarang malu. Memang kasihan sekali Malaysia ini ya. 1 dari 3 warganya itu mengalami 1 dari 3 warga itu ODGJ. Itu berdasarkan penelitian dari Prudensial. Sekarang yang 2 ini nasibnya gimana di Malaysia kayak begini. Mereka yang tahan malu. Dan nampak sangat drastis juga dia punya peningkatan. Pandangan coach terhadap bola sepak di Indonesia sekarang? Okey, bola sepak di Indonesia sekarang sangat berubah kerana Erick Thohir. Erick Thohir adalah pengurus atau yang mengendalikan saham Inter Milan. Jadi beliau punya networking di seluruh dunia cukup bagus. Dan cara beliau bekerja ini akan sangat teruji lah bila mengendali PSSI dengan mengendali Inter Milan adalah dua hal yang berbeza. Community dalam PSSI boleh bekerja sama dengan dia lah. Ada Ratu Tisha juga. Ratu Tisha dan Erick Thohir ini akan membuat perubahan yang besar. Proud, to have Indonesia to fight to qualify to World Cup in the 3rd round. Our biggest assets is the league, but I think the most important asset for the federation is the national teams. The national team should be the main focus. So our income at this year is around 30 million US. This is the biggest ever income for the federations. We put a lot of transformations in the league system, especially the referee. This is why we work with Japan Football Federations. The head of our referee is Ogawa-san from Japan to review all the referee systems in Indonesia. But at the same time, we need also to support the daily life of our referee in terms of health insurance, salary, and also capability. We just implement this year full. We believe with a better leadership of the referee, we can also can have a better league, because our league right now number 6 in Southeast Asia. In Asia, I will say number 26. We are transforming our federations to be professional, transparent, but also we have a target KPI. No way we build only focus on the senior teams, but also it's very important to build also the U20, U17s, the league, elite pro academy, also at the same time on the grassroots systems. So this is why the governments, the associations, FIFA, creating a transformation program of Indonesian football. President Jani and President Joko Widodo agree when I am joined the federation. So I create a roadmap and strategies and that we giving to FIFA and our governments. Luckily, when FIFA office come, next door FIBA office already open here too. At the end, I know it's not easy. We always believe the key of success transformations is the transformation of the management of the federation. My sincerity to you that I myself but so impressed about your work in terms of friends in the same region. I mean in the Southeast Asia. I myself, I'm so proud, to have Indonesia to fight to qualify to World Cup in the 3rd round. You have 2 points, and you're going to have the important tournament on the 10 to 15 October with China and Bahrain. And I truly understand that you need to get 3 points. I think you are the 4th country in Asia that FIFA opened the office. This is a bit, even I'm new, I'm a bit jealousy of this. I'm so happy, to come to see you. I think that we can have something to share or to sign some MOU between Thailand and Indonesia in many angles. Thailand cemburu, Malaysia mengamuk, Singapura terkena imbasnya.
Yap, gara-gara kemajuan sepak bola Indonesia, beginilah nasib yang dialami negara-negara tetangga kita. Bahkan, beberapa dari mereka masih tidak percaya, atau juga tidak mengakui, sepak bola Indonesia sudah jauh lebih maju dengan cepat.